Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati wa tabi'in wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki menuju salah satu majelis-majelis yang mulia, di antaranya adalah majelis ilmu, di mana hari ini adalah upaya kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala lewat talabil ilm. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang selalu istiqamah di dalam mengamal sunnahnya. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa yakum. Hari ini adalah upaya kita untuk terus melanjutkan pengetahuan kita atau terus menghasilkan ilmu buat kita di dalam kehidupan dunia ini sampai akhirat. Sebuah upaya ini adalah di dalam rangka merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Pastinya jawabannya tahu kita tidak sama. Nah, ikhwati fillah azanillahu yakum, karenanya hadir kita hari ini untuk membekali diri. Dan kalau berbicara tentang Islam, maka kita telah ketahui bahwa Islam ini laisal ibadah fahasbu. Islam itu bukan cuma ibadah semata. Hukum Islam itu ada muamalah, ada munakahat, ada jinayat, ada hukum tentang pernikahan, muamalah, kemudian ada tentang kriminalitas, kemudian juga Islam juga ada adab, Islam juga ada tentang etika, di Islam juga ada tentang hubungan kepada sesama, bahkan hubungan kepada hewan dan tumbuhan. Maka ikhwati fillah azanillahu yakum, berarti Islam ini adalah agama yang kafah, agama yang menyeluruh. Di dalam keindahan kita beragama atau di dalam totalitas seseorang beragama, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan di dalam ayatnya dalam sebuah perintah yang sangat jelas. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Allah secara keseluruhan. Secara keseluruhan ini berarti secara keseluruhan dalam pola fikir, pola gerak, pola tindak, ya, atau dalam tutur kata, atau dalam gerak tawa dan seterusnya. Maka dari itu Islam tidak membiarkan umatnya hidup tanpa panduan. Nah, karenanya jangankan kita berbicara tentang sebuah negara, maka di Islam saat seseorang bersama sahabatnya pergi melanjutkan atau pergi kepada sebuah tempat dalam safarnya, maka dianjurkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam untuk memilih pemimpin di antara mereka. Karena di saat dia melaksanakan perjalanan, siapa yang tahu dalam perjalanan itu ada halang rintang? Siapa yang mengetahui kalau di dalam perjalanan itu ada keputusan yang harus diambil secara cepat? Siapa yang tahu kalau ada di dalam perjalanan itu kondisi-kondisi di mana harus ada penanggung jawabnya? Maka di dalam masalah orang yang berpergian, ya, maka Rasulullah SAW meminta untuk menjadikan seorang pemimpin di antara mereka. Bagaimana dengan sebuah kondisi di mana lebih besar dari itu? Maka ikhwati fillah azanillahu yakum, sudah sepatutnya kita tahu bahwa di Islam kepemimpinan dari yang terkecil, ya, sampai yang terbesar ada aturannya. Nah, dalam aturan ini Islam di dalam rumah tangga misalkan memberikan wewenang kepada seorang suami bahwa dia adalah sebagai mas'ul, tanggung jawab rumah tangganya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih,
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, ini adalah elemen terkecil dalam sebuah kehidupan umat manusia. Berangkat kepada perkara yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, pasti ada anjurannya dan pasti ada tuntunannya. Dan ikhwati fillah azani Allahu yakum, jika seorang ingin menikah, maka ada kriteria siapa sosok imam yang akan menjadi pilihannya dan akan menyelamatkan dia beserta orang-orang yang menjadi penumpang dalam tanda kutip agar selamat dengan mengarungi bahtera ini dengan seorang pemimpin yang sesuai dengan kriteria dan menjadi idaman. Maka perkara yang lebih besar dari itu diantaranya adalah kalau seorang berbicara tentang level bicara umat besar, umat yang lebih banyak. Maka di sini kita berbicara tentang anjuran Islam terkait dengan kepemimpinan. Ikhwati fillah azani Allahu yakum, maka Islam sangat memberikan tuntunan kepada para pemeluknya untuk menjadikan wakil atau untuk menjadikan wali, untuk menjadikan pemimpin di antara mereka sebagai penanggung jawab tertinggi di dalam hajat hidup mereka. Dan ikhwati fillah a'azani Allahu yakum, salah satu tuntunan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk berupa ayat peringatan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kufar, jelas sekali, sebagai wali kalian selain orang-orang yang beriman. Nah, di ayat ini maka menjadi jelas bahwa itu ada di surah Ali Imran, surah ketiga ya, Ali Imran, di ayat ke-28. Dan kita bisa lihat di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman sangat jelas, hai orang-orang yang beriman, janganlah orang atau ya, la yattakhidul mu'minuna al-kafirin, saya ralat, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah atau tidak halal bagi seorang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin di antara mereka. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 28. Dan ikhwati fillah azani Allahu yakum, berarti di sini tentang tuntunan Allah Subhanahu wa taala tentang makna beriman ini penting. Karena iman di sini menjadi bekal tentang keamanan. Karena iman ini akan membawa kepada keamanan. Ya, iman ini menjadi modal untuk lahirnya imunitas. Iman ini kalau dia benar, imannya baik, kalau dia tepat, imannya bagus, kalau dia mantap akidahnya baik, maka iman ini yang akan menjadi penenang buat orang-orang yang dipimpinnya. Makanya ikhwati fillah azani Allahu yakum, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat 9 di ayat ke-71 dan 72 terkait dengan ciri dan karakteristik orang-orang yang beriman. Apa ciri orang-orang beriman itu? Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman dari laki-laki dan perempuan, mereka satu dengan lainnya adalah wali, penolong bagi yang lainnya. Di sini ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang beriman itu memiliki loyalitas kepada sesamanya. Dan memang Allah katakan seperti itu bagian dari karakteristik kaum beriman. Karena apa? Karena di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan dengan memberikan sebuah peragaan. Rasul mengatakan al muslim lil muslim kalbunyan kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Kata Rasulullah, seorang muslim bagi muslim lainnya, sembari memberikan sebuah ilustrasi, Rasulullah katakan seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi ikhwati fillah azani Allah yakum, ini berbicara tentang kriteria yang pertama adalah bagaimana seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat iman di sini adalah kita tahu berarti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengimani yang lainnya. Dan ini adalah syarat yang pertama, karena Al-Qadhi Iyad mengatakan
ajma'al ulama ala annal imamah la tan'aqidu lil kafir. Bahwasanya para ulama telah melakukan konsensus, telah ijma' di antara mereka tidak halalnya kepemimpinan itu dipegang oleh orang kafir. Wa ala annahu law tara alaihi al-kufur in azan, atau jika seandainya, kata Al-Qadhi Iyad, ini Qadhi Iyad adalah ulama tersohor dahulu dan kita tahu bahwa karya-karyanya membimbing umat ini kepada jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mengatakan wa ala annahu law tara alaihi al-kufur, kalau seandainya di dalam perjalanan muncul dalam perjalanan terlihat dalam perjalanan kemudian ditemukan kekufuran dari pemimpin yang muslim ini, maka kata beliau un'uzila, maka halal atau maka dia itu dicopot gitu. Ini dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad terkait dengan kalimat al-iman, dan beliau rahimahullahu taala menyebutkan di dalam syarah Nawawi ini ala sahihi Muslim. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, syarat beriman ini ternyata memang tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan tuntunan siapa-siapa. Yang kedua, ikhwati fillah azanillahu yakum, kalau kita lihat adalah niat yang lurus dari seorang itu. Apa niatnya? Kalau niatnya adalah untuk menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini, dan kita tahu bahwa khalifatullah, khalifah Allah Subhanahu wa taala artinya sebagai wakil Allah di muka bumi ini, maka dia tidak boleh berlaku dengan hal-hal yang tidak baik, atau sifatnya itu tidak memiliki sifat yang baik, padahal dia menjadi wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dahulu secara umum pernah mengatakan, ini dalil secara umum, surah Al-Baqarah ayat 30, Allah mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa keberadaan seseorang ini tatkala dia dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia memiliki karakter atau niatan yang baik, karakter yang terpuji, niat yang tulus. Apa itu? Untuk nasyril adalah, untuk menyebarluaskan keadilan di tengah umat masyarakat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah bimbingan, terutama juga orang yang akan dijadikan sebagai pemimpin. Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dalam Al-Qur'an di surah kelima ayat 8, surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kebencianmu kepada satu kaum menyebabkan engkau tidak bisa berlaku adil. Berlaku adillah karena sesungguhnya adil lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, ikhwati fillah azanillahu yakum, maka seorang pemimpin ini harus punya niatan yang lurus, dan kita tahu niat yang lurus ini dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua sudah tahu hadisnya, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya segala sesuatu terkait dengan niatnya, tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan diganjar dengan apa yang ia niatkan. Maka ikhwati fillah azanillahu yakum, ini menjadi penting bahwa sesungguhnya seorang muslim itu adalah orang yang punya niatan yang baik, terutama jika ia sebagai seorang yang dipercaya oleh rakyatnya, umatnya untuk memimpin. Makanya dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyyah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyatan, seorang muslim yang Allah pilihkan menjadi pemimpin untuk muslim, untuk rakyat yang dipimpinnya, kemudian yamutu wa yawma yamutu wa huwa ghashin ra'iyatahu, saat dia meninggal dalam keadaan berdusta, berkhianat kepada rakyat yang dipimpinnya, maka kata Rasulullah SAW, lam yajid raihatal jannah, pemimpin ini tidak menemukan bau surga. Artinya apa? Niat yang tulus, niat yang lurus, niat yang baik untuk menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, kalau berbicara tentang kepemimpinan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an di surah keempat ayat 34, di sini pemimpin itu adalah laki-laki, tidak berbicara gender, ya, karena tanggung jawab tertinggi itu adalah laki-laki, ya. Di sini disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, ya, surat keempat
di ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Maka Allah mengatakan, dan laki-laki adalah pemimpin para wanita. Bima faddalallah. Alasannya langsung Allah utarakan. Dengan sesuatu yang Allah berikan keutamaan kepada mereka. Kendati berbeda satu dengan lainnya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan dengan kemampuan yang Allah juga berikan kepada mereka dalam hal menanggung rizki dan nafkah kepada orang-orang yang dipimpinnya. Kalau ini dalam rumah tangga dan dalam skala sosial yang lebih besar lagi. Kemudian ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Di sini jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabarnya kepada kita bahwa pemimpin ini hendaknya laki-laki, ya. Ini pemimpin adalah hendaknya laki-laki. Dan ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, jika kita saksikan atau kita lihat bagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala di atas tadi, tampak jelas bagaimana sesungguhnya Allah tidak memberikan ini bukan karena laki-laki dan perempuan atas isu gender, tidak. Tidak itu. Karena apa? Karena kalau itu yang dijadikan sebagai jalan untuk mengkritisi firman Allah Subhanahu wa taala, rasanya kita kurang elok dan kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini dalam riwayat dari Abdurrahman ibn Abi Bakrah dari ayahnya, dan hadis ini disahihkan atau dibukukan oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitab sahihnya. Rasulullah mengatakan bahwa tidak akan beruntung satu kaum, dan yufliha qaumun, kata Rasulullah, tidak beruntung satu kaum. Kenapa alasan tidak beruntungnya? Walla amruhum imra'atun. Ya, di mana kepemimpinan mereka dipegang oleh wanita. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastinya ini bukan keluar dari hawa nafsu Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan ini apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, yang selanjutnya adalah ciri pemimpin yang menjadi kriteria di dalam Islam adalah berpegang pada hukum Allah. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena ternyata kesalihan seorang mukmin, seorang muslim itu juga menjadi bekal. Bagaimana keberkahan kepemimpinannya itu juga menjadi sesuatu yang bernilai. Seandainya dia seorang muslim, ya, seandainya dia seorang mukmin, kemudian dia sering bermaksiat, kita khawatir ya kebijakannya adalah sesuatu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Karenanya apa? Dia taat kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah, surah kelima, di ayat yang ke-49. Surah Al-Maidah ayat 49. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Surah Al-Maidah di ayat 49. Dan ini jelas sekali kalau kita lihat di ayat ini, Allah mengatakan, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaknya seorang, ya, terutama pemimpin itu berhukum dengan hukum Allah. Orang ini punya komitmen untuk menegakkan hukum Allah. Orang ini punya komitmen untuk mengingatkan rakyatnya agar dia mau juga tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan berhukum dengan hukum Allah. Makanya coba di ayat 50-nya Allah mengatakan apa? Afa hukmal jahiliyyati yabghun? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, yang mereka inginkan, yang mereka idamkan? Adakah hukum yang lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin? Berarti jelas sekali bahwa seorang itu based on-nya adalah Al-Qur'an, ya, based on-nya adalah As-Sunnah, based on-nya adalah dalil-dalil syar'i. Sehingga apa? Kalau seandainya pemimpin ini yang ada di tengah-tengah kita, insya Allah yang ada adalah bagaimana kesejukan sebagai rakyatnya mendapatkan nilai-nilai percikan keberkahan atas kesalihan dan ketundukan dia kepada Al-Quran dan Sunnah tadi. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, kita sudah lihat bagaimana cerita-cerita orang-orang yang pernah menghiasi di dalam perjalanan keemasan kepemimpinan Islam, kurang lebih ya dalam kurun waktu yang berabad-abad ini, maka kita tahu nama-nama dan orang-orang yang
menjadikan hukum Allah sebagai hukum dalam dirinya dan dia praktekkan kepada rakyatnya, menjadi negeri yang makmur dan sejahtera. Ikhwati fillah azanillahu yakum. Satu ketika tatkala Umar bin Khattab sedang tidur siang atau qailulah, maka datang seorang utusan dari Persia. Dia datang kepada orang-orang menanyakan, aina Umar? Umar itu di mana? Maka ditunjukkan bahwa Umar itu di sana rumahnya. Terkaget-kaget bahwa Umar itu tidak seperti yang dibayangkan, penguasa atau khalifah Amirul Mukminin, daerah kekuasaannya di timur dan barat. Tetapi kok ternyata Umar itu rumahnya sederhana sekali. Subhanallah, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhahu tidak dijumpai di rumahnya, apa yang dilakukan oleh orang ini? Mencari Umar setelah diberitahu bahwa Umar itu jam segitu sedang tidur siang di bawah sebuah pohon kurma. Maka dia dapati Umar itu di sebuah perkebunan kurma dan dia tidur di bawah pohon tanpa ada satupun penjagaan. Masya Allah. Apa yang dilakukan oleh seorang utusan dari Persia ini? Memberikan pujian kepada Umar bin Khattab dengan kalimatnya, ya Umar, hakamta fa'adilta fanimta fa'aminta. Wahai Umar, engkau telah menegakkan hukum dengan adil, dan dengan hukummu yang adil engkau tidur dengan penuh keamanan. Masya Allah, hari itu Umar tidur tanpa ada satupun penjaganya. Luar biasa. Kita lihat di sini bahwasanya ternyata itu didapat Umar karena buah dari upaya Umar menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kesalihan seorang pemimpin juga penting. Ya, kesalihan seorang pemimpin ini berdampak kepada keberkahan nanti yang didapat oleh rakyat yang dipimpinnya. Ini menjadi jelas sekali. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhahu. Kita kenal siapa Abu Bakar Siddiq, seorang yang terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat ini. Kita tahu saat beliau memimpin. Kemudian Utsman bin Affan, orang yang saleh, ya, ketiga setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu saat beliau memimpin, luar biasa. Umat Islam merasakan kebaikan dari kepemimpinan mereka-mereka. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, kenapa ini menjadi syarat juga orang itu berpegang teguh kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, memutuskan perkara dengan tidak berat sebelah, artinya adil. Kalimat adil ini adalah wad'u syai' fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada pemiliknya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini untuk tetap berlaku adil. Dan kita tahu dalam riwayat dari Baihaqi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan ini riwayat didapat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, kata Rasulullah, tidaklah seorang pemimpin mempunyai perkara kecil, ia akan datang dengannya pada hari kiamat dengan kondisi terikat. Kenapa? Entah ia akan diselamatkan oleh keadilan atau akan dijerumuskan ke dalam neraka karena kezaliman. Masya Allah, adil ini penting. Adil adalah sesuatu yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalimat adil ini adalah kalimat yang dituntunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dimaksud dalam hal ini adalah seorang bisa berlaku adil. Sehingga kalau dia membuat kebijakan, maka kebijakan itu tidak tajam ke bawah, melainkan tumpul ke atas. Ini harus menempatkan sesuatu bukan karena ada tendensi apa-apa, tidak. Bagi ikhwati fillah azanillahu yakum, ini adalah telah dipraktekkan oleh Allah, telah dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sekali ya, tatkala di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan-keputusan di dalam banyak ya kejadian waktu hidupnya, tidak serta-merta karena seorang ini muslim atau seorang ini adalah telah berislam lebih dulu, tidak. Banyak beberapa faktor yang mungkin menurut sahabat adalah itu harusnya mereka yang lebih berhak mendapatkannya. Contoh misalkan dalam pemberian ghanimah, harta rampasan. Rasulullah memberikan ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam atau kalangan ini dengan lebih banyak dari orang-orang yang setelah masuk Islam belakangan. Akhirnya mereka protes, ya Rasulullah, kok seperti ini adanya? Mereka kembali ke Mekah dengan harta yang banyak dan seterusnya, sementara kami tidak seperti mereka mendapatkan itu. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah engkau tidak ridha mereka pulang membawa harta sementara engkau pulang bersama Rasulnya? Subhanallah ya. Dan ini menurut persepsi orang-orang adalah mungkin Rasul tidak adil, tapi itu adalah sebaik-baiknya ya keputusan. Dan ikhwati fillah, ternyata Rasulullah SAW bukan orang satu-satunya.
Dahulu pernah terjadi perselisihan ya di antara penggembala atau pemilik kambing, satu lagi adalah dengan pemilik kebun. Karena apa? Kebun yang dimiliki itu dirusak oleh kambing milik orang tadi. Maka saat itu mereka melakukan pertikaian dalam tanda kutip yang mereka alami kepada seorang nabi yang bernama Daud alaihissalam. Maka saat mereka berselisih, Daud memberikan keputusan, ya udah kalau gitu pemilik kambing memberikan kambingnya atas ulah kambing tersebut sebagai balasan kerugian yang didapat, yang diterima oleh pemilik kebun. Subhanallah. Ternyata kalau menurut persepsi kita mungkin boleh jadi ini sudah adil ya. Karena ini kebun rusak, maka pemilik kambing harus membayar kerusakan itu. Betul ya? Ternyata ada hukum yang lebih adil. Hukum ini dinilai lebih adil dari hukum yang pertama. Yaitu seorang pemilik kambing ini harus memberikan manfaat kambing tersebut kepada pemilik kebun yang dirusak oleh kambing-kambing tadi, dan dalam proses itu maka seorang pemilik kambing berkewajiban merehabilitasi, memperbaiki ya ulah kambing kepada kebun tadi. Sehingga apa? Setelah nanti baik lagi, kemudian pohonnya tumbuh dengan baik lagi dan seterusnya, maka Sulaiman mengatakan kambing itu diserahkan lagi kepada pemiliknya dan kebun itu diserahkan kepada pemiliknya, pemilik kebun. Subhanallah, ini hukum adil sekali. Dan sudah banyak kita cerita tentang masalah kita dengar cerita tentang masalah ini dalam hal keadilan yang itu dituntunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati fillah azani Allahu yakum, selanjutnya setelah mempraktekkan perkara yang adil, seorang pemimpin itu harus berjiwa penasehat. Di samping dia memberi nasihat, dia juga berhak atau dia juga punya semangat menerima nasihat. Ya. Bukan anti kritik dalam artian bukan dia merasa paling benar sendiri. Rasulullah SAW ya pernah mengatakan bahwasanya tidaklah seorang pemimpin yang memegang urusan kaum muslimin lalu ia tidak bersungguh-sungguh, tidak menasihati mereka, kecuali pemimpin itu akan masuk surga bersama mereka. Artinya apa? Beliau mengatakan seorang pemimpin punya kewajiban untuk memberi nasihat yang baik, arahan yang baik kepada rakyat yang dipimpinnya. Tentu dengan kata-kata yang baik pula, dengan cara-cara yang terpuji pula, bahkan dengan mungkin jauh dari kesan riya kepada manusia. Cara-cara ini adalah cara-cara yang dia hanya harapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, satu ketika tatkala ia berpatroli di waktu malam, ya, Umar itu belusukan juga. Ternyata di waktu malam tanpa ada media, itu juga bedanya. Ya, dia datang ke rumah-rumah warga yang dipimpinnya. Ternyata satu waktu dia pernah mendengar ucapan seorang wanita, keluh kesah seorang wanita dari balik dinding rumah tersebut. Apa katanya? Laula anni uraqibullaha lahurrika min hadas sarir jawanibuhu. Kalaulah bukan karena aku takut diawasi Allah Subhanahu wa taala, maka ranjang ini sudah bergerak karena keharaman. Masya Allah. Umar mendengar hal itu langsung terperanjat kaget. Karena dia ingin tahu kondisi umatnya, kondisi rakyatnya saat itu. Ternyata salah satu rakyat yang dipimpinnya hari itu berkeluh kesah. Karena apa? Sebagai seorang istri, dia merasa kesepian karena suaminya tidak ada bersamanya. Maka Umar mencari tahu, siapa orang yang menjadi suami dari wanita itu. Subhanallah, ternyata seorang prajurit yang sedang diutus oleh Umar bin Khattab dalam sebuah misinya. Maka Umar mengatakan saat itu untuk di-rolling. Setiap 4 bulan sekali seorang prajurit kembali ke kampung halamannya bertemu dengan keluarganya. Dan Umar juga dalam satu waktu pernah berpatroli dan cerita ini sudah kita sering dapati. Bahwasanya Umar radhiyallahu anhu ardahi mendapatkan dialog antara seorang anak kecil wanita, gadis perempuan ini dengan ibundanya, seorang penjual susu. Saat itu dia katakan akhlitil laban bil ma. Wahai anakku, campurkan susu ini dengan air. Maka sang anak menolak dengan cara-cara yang terbaik, cara-cara yang elegan. Dia katakan, ya ummah, wahai ibuku,
Ini kita takut kalau Umar nanti mengetahui pekerjaan kita. Subhanallah, karena beliau ini tahu, mereka tahu Umar itu sering patroli dan tidak membiarkan kezaliman terjadi. Dan apa yang terjadi saat itu? Ibunya bilang, malam ini Umar tidak tahu, dan Umar mungkin sudah tidur. Subhanallah, apa yang dikatakan oleh anak kecil yang salihah ini? Apa katanya? Kalau Umar tidak tahu, maka Robnya Umar tahu. Subhanallah, mendengar kalimat terbaik ini, Umar yang saat itu ada, ya, sedang menguping, mencuri dengar dialog mereka berdua, ya, meneteskan air mata betapa sesungguhnya begitu mulianya wanita ini. Maka Umar datang menghampiri mereka. Subhanallah. Dan ikhwati fillah, seorang kepala atau seorang pemimpin harus punya jiwa menasihati umatnya. Salah satunya adalah Umar memberikan nasihat untuk tidak berlaku kezaliman dan berlaku kecurangan atau berperilaku curang. Yang ketiga, kita tahu Umar, masih kisah tentang Umar. Banyak lagi kisah yang lainnya. Kisah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah, yang saat itu dia datang kepada seorang ibu yang sedang memasak batu untuk anaknya yang sedang kelaparan. Subhanallah, ikhwati fillah azani Allah wa yakum. Kita tahu dalam kisah itu apa yang dilakukan Umar. Umar pergi langsung ke Baitul Mal, mengambil seonggok gandum yang ada, langsung diambilnya oleh Umar bin Khattab, dipikulnya oleh Umar. Maka saat itu orang yang membersama Umar mencoba untuk mengangkatnya. Apa kata Umar bin Khattab? Umar mengatakan, apakah engkau mau memikul bebanku di akhirat kelak? Subhanallah, lihat, seorang pemimpin harus punya jiwa menasehati, punya nilai-nilai atau semangat agar rakyatnya itu punya nilai-nilai baik. Dan satu ketika juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah mendapati seseorang yang sedang sibuk di masjid dengan berzikir. Umar bertanya, mengapa engkau tidak beraktivitas? Kata orang ini, saya sedang berzikir kepada Allah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah, kalau gitu bagaimana engkau makan? Aku makan diberikan suplai oleh saudaraku. Saudaramu di mana sekarang? Saudaraku sedang berdagang di pasar. Akhuka khairun minka. Kata Umar, saudaramu lebih baik dari engkau, keluar. Coba lihat, seorang pemimpin harus punya jiwa menasehati. Walaupun kita tahu tidak anti kritik. Umar pernah diingatkan oleh Abdullah bin Abbas. Umar pernah diberikan bimbingan oleh para sahabat yang lainnya. Begitu juga Rasulullah SAW. Ya, pernah diberikan kritik oleh Umar bin Khattab sewaktu beliau masih hidup. Saat itu Rasulullah SAW pernah ingin memimpin atau pernah ingin menyolatkan seorang yang meninggal dalam kemunafikan, yaitulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengatakan kepadamu, sesungguhnya jika engkau beristighfar 70 kali bahkan tidak pernah Allah ampuni mereka. Maka Rasulullah mengatakan, mudah-mudahan ya Umar, ke-71 Allah mau mengampuninya. Sampai Allah turunkan ayatnya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi. Janganlah engkau berdiri menyolatkannya dan jangan engkau berdoa di atas pusaranya. Lihat, nasihat Umar, kritik Umar kepada Rasulullah menandakan bahwa seorang pemimpin itu juga menerima nasihat. Baik, yang selanjutnya, seorang pemimpin itu harus tegas. Ya, tegas bukan berarti keras. Tegas tidak identik dengan keras. Ya, tegas itu tetap berada di atas kebenaran dengan sikap-sikap penuh tanggung jawab, ya, itu namanya tegas, walaupun dengan bahasa diplomasi yang lugas. Itu tegas namanya. Berbeda kalau ada orang yang sering mengangkat suara tinggi-tinggi. Mohon maaf, ada sebuah ungkapan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kalimat ini agak baik, bukan agak baik, sangat baik untuk kita renungi hari-hari ini. Kata beliau, mau tahu kalian kenapa singa itu ditakuti? Karena diamnya. Dan anjing dijadikan mainan karena seringnya menggonggong. Ikhwati fillah azanillahu yakum. Maka ternyata kalimat ini dalam sekali, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwasanya orang yang tegas itu tidak mesti berlaku keras. Orang yang tegas itu tidak mesti harus teriak-teriak. Orang yang tegas tidak mesti
berlaku yang tidak elegan, apalagi dia seorang pemimpin. Yang selanjutnya, ikhwati fillah azanillahu yakum, bahwa seorang pemimpin itu harus bersikap lemah lembut. Seorang pemimpin harus bersikap lemah lembut. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, barang siapa mengurus satu perkara untuk umatku lalu ia mempersulitnya, maka persulitlah ia. Coba lihat, bersikap lemah lembut. Disebutkan oleh Rasul dalam munajat doanya, dan hadis ini dinilai sahih oleh para ulama, ya, dalam riwayat di kitab Imam Muslim, ya Allah, berikanlah kemudahan kepada orang-orang yang memudahkan urusan bagi rakyatnya. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, maka barang siapa yang hendak mempersulit urusan rakyatnya, persulitlah urusannya. Masya Allah. Doa yang dipanjatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam perlu kita camkan baik-baik, jangan sampai ternyata kita terkena dalam doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah, yang mengurus satu perkara umatku lalu ia berlemah lembut kepada mereka, maka berlemah lembutlah kepadanya. Ikhwati fillah azanillahu yakum, ternyata tuntunan Islam untuk berlemah lembut kepada ra'iyah, kepada rakyat, bukan hanya baru belakangan. Kepada kambing pun, kepada hewan pun kita diminta untuk berlaku lemah lembut. Rasulullah SAW seorang gembala kambing. Sebelum dia mengurus rakyatnya, umatnya, Rasulullah dituntunkan oleh Allah untuk mengurus kambing-kambing. Kata beliau, kuntu ar'al ghanam ala duraihimat atau ala qarariti ahli Makkah. Aku pernah menggembalakan kambing dengan bayaran upah beberapa dirham dari pemilik atau dari keluarga atau penduduk Makkah, kata Rasulullah SAW. Nah, ternyata hikmah dari itu adalah di mana Rasulullah mengatakan, yang pertama, seorang nabi sikapnya sebelum jadi nabi pernah dijadikan seorang gembala dulu oleh penggembala kambing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min nabiyyin illa yar'al ghanam. Kata Rasulullah, seorang pemimpin itu pernah menggembala kambing. Walaupun bukan berarti pemimpin sekarang harus ngangon kambing dulu. Tidak demikian adanya. Tetapi maksudnya adalah ternyata di sini ada nilai di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada Rasulnya alaihi salatu wasalam. Kalau hewan saja, orang yang tidak berakal, kalau sosok yang tidak berakal, kalau hewan saja, makhluk yang mungkin jauh sekali dari manusia, dia hanya punya insting, manusia punya pikiran, dia punya naluri, manusia punya naluri dan akal, dia bisa diarahkan, dia bisa diberitahukan, dia bisa diatur, maka mengurus manusia harusnya bisa. Dengan cara apa? Lemah lembut. Ikhwati fillah azanillahu yakum, makanya tatkala Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha mendengar ucapan dari siapa? Dari seorang Yahudi yang waktu itu memberi salam dengan menyusupi doa yang buruk. Assalamualaikum, kata Yahudi. Kalimat ini kalau dibaca cepat terdengar seperti salam. Assalamualaikum. Yang artinya adalah semoga kebinasaan, kehancuran menyertai kalian. Maka Aisyah menjawabnya, wa'alaikumussalam wal la'nah, dan seterusnya. Akhirnya apa? Rasulullah SAW menegur Aisyah radhiyallahu anha. Yang arti dari ucapan Aisyah tadi kurang lebih begini. Semoga laknat, kebinasaan, kehancuran juga buat kalian. Kata Rasulullah, kata Rasulullah kepada Aisyah, berlemah lembutlah wahai Aisyah. Tahanlah wahai Aisyah. Lantas Aisyah naik pitam, kemudian seraya membela diri, awama sami'ta, ya Rasulullah, apakah engkau tidak dengar ucapannya dia barusan? Dia mendoakan kepada kita yang tidak baik, mendoakan laknat, mendoakan kebinasaan, mendoakan kematian, kehancuran. Maka kita balas itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, awama sami'ti, apakah engkau tidak dengar juga? Aku sudah mengucapkan, sudah membalasnya dengan kalimat wa'alaikum. Kata Rasulullah, aku sudah balas itu. Cuma kata Rasulullah, doa kita diijabah Allah, sementara doa mereka tidak diijabah. Kalau itu salam adalah doa dari mereka untuk kita, doa mereka tidak diijabah. Tapi kalau ini adalah doa dari kita kepada mereka, dan itu diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat.
terhadap perbuatan yang waktu itu pernah dianggap tidak lembut oleh Rasulullah diluruskan. Seorang pemimpin juga harus punya karakter seperti ini. Ikhwati fillah azanillahu yakum. Makanya Muawiyah bin Abi Sufyan pernah ditanya, bagaimana engkau memperlakukan rakyatmu? Muawiyah bin Abi Sufyan ditanya, kalau ada rakyatmu yang beragam ini, bagaimana engkau memperlakukannya? Dia bilang, u'amiluhum mu'amalat sya'ar. Saya memperlakukan mereka itu dengan muamalah seperti muamalah rambut, katanya. Jika ujung rambut ada di sebelah sana dan ditarik, dan di sini juga dipegang, maka kata beliau, kalau yang di sana menarik, aku coba mengendurkan. Tapi kalau di sana mengendur, aku coba. Apa sebabnya? Kalau dua-dua menarik, pasti akan putus. Maka kata beliau, aku tarik saat dia mengendur, saat dia menarik, aku mengendurkan. Artinya apa? Bahwa kepemimpinan juga harus ada seninya. Dan seni dalam memimpin ini ternyata tadi tegas dan disertai kelembutan. Tegas, bahwasanya kalau ada pihak-pihak yang melakukan sebuah pelanggaran seperti dia menyerobot tanah, maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau itu bukan haknya, lihat kata Rasulullah SAW, man iqtata'a shibran, siapapun orang yang mengambil sejengkal tanah zulman dengan cara yang tidak man iqtata'a shibran minal ardi zulman, mengambilnya dengan cara yang tidak hak, secara zalim. Apa kata Rasulullah SAW? Bahwa kelak dia di akhirat tuwiqa min sab'i aradhin, dia kelak akan dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalamnya 7 lapis bumi. Subhanallah. Jadi artinya apa? Kalau ada yang mengambil dan menyerobot, kita harus tegas, tetapi caranya yang lembut. Ikhwatal iman a'azanillahu wa yakum. Bukan seperti itu. Umar bin Khattab tatkala ada gubernur Mesir ya menyerobot tanah seorang Qibti, seorang Kristen Koptik Mesir saat itu, maka Umar mengambil sebilah pedang, kemudian dia goreskan di atas tulang dan dia kasih kepada seorang Qibti, pemilik rumah yang digusur oleh gubernur saat itu, untuk disampaikan tulang ini kepadanya. Apa kata orang Koptik Mesir ini coba? Jauh-jauh datang dari Mesir ke mana? Ke Madinah, cuma dapat tulang katanya. Jauh-jauh datang dari mana? Mesir ke Madinah, cuma dapat tulang. Dia tidak tahu bahwa di dalam garisan pedang yang ada terdapat di tulang itu penuh dengan isyarat. Dan kita tahu orang pintar adalah dengan isyarat dia faham. Kata peribahasa Arab, innal labiba bil isyarat yafhamu. Orang cerdas itu dengan isyarat dia faham. Maka waktu membaca pesan di mana Umar itu menggaris pedang garis yang lurus dengan pedangnya di atas sebuah tulang itu, subhanallah, terkaget-kaget gubernur ini, maka memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk mendirikan lagi rumah yang tadi digusur untuk perluasan masjid di Mesir. Allahu Akbar. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, ini adalah ciri seorang pemimpin. Yang selanjutnya, seorang pemimpin ini memberikan keteladanan. Keteladanan di dalam berbagai hal, ya. Keteladanan yang pertama mungkin tentang dirinya. Harus jujur, ya. Seorang pemimpin ini harus berkata sesuai dengan tindakannya. Tidak pagi delay, sore menjadi tempe. Tidak. Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian. Dia itu berani bersikap jujur. Karena kata Rasulullah SAW, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. 3 orang. Allah tidak menoleh kepadanya. 3 orang. Salah satunya adalah seorang hamba sahaya atau budak yang lari dari majikannya. Al-abdul abiq. Jadi kalau ada budak lari dari majikannya, maka dia tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua siapa? Seorang wanita yang tidak taat kepada suaminya. Dalam hal-hal yang ma'ruf pastinya. Ini tidak akan diajak bicara oleh Allah. Allah tidak melihatnya dan Allah tidak mensucikan jiwanya. Dan yang ketiga adalah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Dan pemimpin satu kaum
di mana kaumnya, rakyatnya benci kepadanya. Kalau skalanya lebih kecil adalah kepala rumah tangga boleh jadi. Kalau skalanya lebih luas dari itu, ketua RT. Lebih besar lagi ketua RW sampai kepala negara. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Jadi rakyat yang dipimpinnya tidak suka, kata Rasulullah SAW, kelak pemimpin model ini tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani Allah wa yakum, maka keteladanan ini penting. Ya, keteladanan penting. Dahulu kita waktu masih belajar di sekolah dasar, di bangku sekolah dasar, kalau guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari. Jangan pernah salahkan kalau seandainya keteladanan itu ditiru oleh rakyatnya. Ternyata kita tidak baik memberikan keteladanan dan contoh. Dahulu kalau misalkan kita lihat seorang pemimpin sebuah negara, katakan sebut saja khalifah saat itu, ternyata dia memberikan keteladanan sholat berjamaah di masjid. Masya Allah. Bagaimana kalau seandainya dia kafir? Nggak mungkin sholat, ya kan? Nah, maka ikhwati fillah azanillahu yakum, waktu itu yang menjadi imam Rasulullah. Saat Rasulullah meninggal, yang menjadi imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Yang meninggal setelah Abu Bakar, Umar lah menjadi pemimpin dalam sholat, pemimpin dalam bernegara. Saat Umar meninggal, Utsman lah yang mengambil alih itu. Dan saat Utsman ibn Affan terbunuh dan khalifah berganti kepada Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib lah sekaligus imam dan juga sekaligus pemimpin untuk rakyatnya. Subhanallah, keteladanan penting. Dan ikhwati fillah azani Allah yakum, yang selanjutnya ini adalah sesuatu yang hari ini mungkin kita lihat sangat penting poinnya. Tidak menerima hadiah. Apa artinya? Dia tidak mempan disogok. Tidak mau menerima gratifikasi. Maaf, gratifikasi bukan gratifikasi. Itu cuma plesetan. Dan ikhwatan iman azani Allah yakum, pemberian hadiah kepada pemimpin adalah pengkhianatan. Disebutkan dalam riwayat Tabrani bahwasanya pemberian hadiah kepada pemimpin adalah pengkhianatan. Dan ikhwati fillah azani Allah yakum, bahwasanya barang siapa yang mengambil, ya, barang siapa yang mengambil hadiah dari kepemimpinannya itu sama juga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ia mengambil potongan dari api neraka. Dan ikhwati fillah azani Allah yakum, contohnya saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda tidak mau awalnya menerima upah. Karena menurut ia kepemimpinan adalah amanah. Saat dia menjalankan amanah, maka dia tidak mau berkhianat. Maka saat itu dia tidak mau. Ini asumsi yang pertama yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Maka dia tetap untuk memenuhi dapurnya agar tetap menyala dan agar tetap bertahan. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda tetap memimpin sebagai khalifah, dan saat itu beliau tidak menghilangkan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga bagi keluarganya mencari nafkah. Sampai akhirnya Umar bin Khattab dengan sejumlah sahabat mendatanginya. Wahai Abu Bakar Siddiq, hari ini engkau telah menjadi khalifah untuk sejumlah rakyatmu ini. Maka janganlah engkau sibuk dalam masalah ini sampai kami memutuskan bahwa engkau punya hak dari gaji yang engkau terima ini. Subhanallah. Ikhwati fillah azani Allah yakum. Makanya apa? Sesuatu yang diambil daripada ketentuan yang telah diberikan itu namanya sogokan, riswah. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan yang menerima sogokan, orang yang menyuap dan yang menerima suapan, ya nanti tempatnya di neraka. Ini suapan di sini sesuatu yang tidak legal ya. Bukan ibu kalau disuapin sama suami, nanti yang nyuap dan yang menerima suap di neraka, tidak begitu artinya. Kalau itu romantisme rumah tangga. Ikhwati fillah azani Allah yakum. Ya, ini selanjutnya kita bahas adalah berkaitan tentang kriteria seorang pemimpin di dalam Islam. Pemimpin dalam Islam ini kriterianya memang sangat banyak sekali. Di antara selanjutnya adalah memiliki kekuatan fisik. Kekuatan fisik ini menjadi nilai tersendiri dalam Islam.
Karena Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa habbu indallah minal mu'minul dhaif. Mukmin yang sehat, mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Kendati di dalam dua orang ini baik. Sama-sama baiknya, artinya sama-sama punya iman, artinya sama-sama baik. Tetapi lebih Allah cintai yang mukmin sehat ini. Mengapa demikian? Karena dengan beban yang ia pikul, dengan amanah dan tanggung jawab yang ia akan jalankan, itu butuh stamina yang kuat, fisik yang prima, kondisi yang sehat. Maka mukmin, ya, pemimpin itu harus mukmin yang sehat. Apa sebabnya? Mukmin yang sehat ini akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan kita lihat bagaimana subhanallah Rasul alaihi salatu wasallam sepanjang hidupnya hanya sakit 2 kali kalau tidak salah. Pertama, sakit waktu diracun oleh seorang wanita Yahudi. Ya. Setelah memakan bagian dari kambing yang sudah dibubuhi racun. Yang kedua, Rasul alaihi salatu wassalam sakit sejak beliau ingin meninggal. Kalau tidak salah ingat, sejak hari Rabu sampai hari Senin. Itu sakit yang mengantarkan beliau pada wafat. Ya. Hari Rabu tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu selepas salat Isya pergi bersama sahabatnya untuk menziarahi para sahabat yang sudah dimakamkan di kuburan Baqi. Maka Rasulullah SAW memberi salam kepadanya, kemudian beristighfar kepada Allah untuk mereka, mendoakan mereka di dalam kubur ini. Maka sepulang dari sana Rasulullah SAW ditemani sahabatnya ini. Saat itu sudah sampai di depan rumah Aisyah, sahabatnya pulang dan Rasulullah masuk. Apa yang terjadi? Waktu itu Aisyah mengeluhkan sakit kepala yang begitu dahsyat diterimanya. Apa kata Aisyah? Wa ra'sah. Aduh, alangkah sakitnya kepalaku wahai Rasul. Saat itu Rasulullah SAW mengatakan dan menimpali, bal ana wa ra'sah. Wahai Aisyah, agar engkau ketahui, aku ini bahkan kepalaku lebih sakit dari apa yang engkau alami. Jadi ini sakit yang kedua yang dimiliki Rasulullah SAW. Ya, sakit. Makanya pemimpin tidak boleh sakit-sakitan. Ya, pemimpin karena dia punya agenda yang besar. Dia punya beban yang sangat berat yang dia harus upayakan ini terselenggara dan ini tuntas, dan amanah ini harus dijalankan dengan baik. Makanya maaf kalau seorang muslim kemudian khususnya kalau dia menjadi pemimpin sakit-sakitan, kita lihat seorang muslim yang bukan pemimpin saja kalau dia sakit, amanah dia kepada Allah banyak yang terbengkalai. Salat harusnya bisa berdiri, duduk. Puasa yang harusnya maksimal 30 hari karena sakit banyak yang bolong. Haji saat dia mungkin kalau dia sehat dia bisa dengan penuh ya semangat tanpa harus bantuan orang lain, tapi kalau sakit pakai kursi roda dan kursi dorong. Subhanallah. Maka apalagi kalau dia menjadi pemimpin sebuah negara dan pemimpin untuk rakyatnya. Ikhwati fillah azanillahu ikum. Yang selanjutnya, pemimpin harus memiliki punya sifat namanya al-ilmu. Apa itu? Punya pengetahuan. Pengetahuan terkait dengan bagaimana mengelola rakyatnya, pengetahuan juga bagaimana mengelola negaranya. Dan ini menjadi penting. Karena apa? Yang ia lakukan harus di atas ilmu yang benar. Kalau seandainya dia tidak punya ilmu yang tepat, maka sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Jika sebuah perkara diserahkan kepada orang yang tidak memiliki kapabilitas dan tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kecakapan, maka tunggu kehancurannya, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Jadi jelas ya, ikhwatul iman a'azanillahu yakum, bahwa seorang harus dibekali dengan ilmu. Makanya dahulu tatkala putri Syuaib ya kalau tidak salah, putri Syuaib mengembalakan kambingnya. Waktu itu dia ingin memberi minum kambing-kambing peliharaannya. Maka saat itu melihat desakan laki-laki yang sedang berebut air, maka dia mengambil tempat untuk tidak berdesakan dengan mereka. Datanglah Musa, yang waktu itu Musa menolong wanita ini untuk mengambilkan air. Sewaktu dia pulang atau mereka pulang, anak-anak Syuaib ini pulang, dia bercerita tentang sosok laki-laki gagah,
laki-laki yang kuat, laki-laki yang berani ini, maka dia lakukan dia cerita kepada ayahnya dengan apa yang dilakukan oleh laki-laki tadi yang bernama Musa. Maka dia katakan ya kepada ayahnya dengan tutur kata yang baik sekali dan apa yang diceritakan benar adanya. Sampai ayahnya mengatakan, ajak ia, panggil dia untuk bertemu ke ayah hari ini. Apa yang dilakukan oleh salah seorang anaknya? Fakanat ihdahuma tamshi 'ala istihya. Dengan penuh rasa malu yang mereka alami, mereka mengajak Musa untuk bertemu ayahnya. Subhanallah, apa yang waktu itu dinasihatkan kepada ayahnya? Wa khairun man istajarta al-qawiyul amin. Ayah, sosok yang engkau jadikan sebagai mitramu hendaknya punya dua nilai. Ini kata seorang anak Syuaib. Yang pertama adalah al-qawi, punya kapabilitas. Ya. Yang kedua al-amin, kuat secara fisik, kuat secara keilmuan, kuat secara pendirian, kuat secara sikap. Kemudian amin, penuh dengan amanah. Kemudian ya, akhirnya ayahnya yang bernama Syuaib ini menjadikan Musa sebagai mitranya. Subhanallah. Nah, karakter pemimpin yang selanjutnya dalam Islam adalah seorang yang dikenal dengan hafiz, ya. Hafiz ini sama dengan amanah tadi. Hafiz ini pernah diucapkan oleh seorang Nabiullah Yusuf alaihi salam waktu beliau dijadikan bendahara negeri Mesir. Apa kata Nabi Yusuf? Inni hafizun amin. Inni hafizun alim. Aku ini orang yang mampu menjaga amanah. Makanya ikhwati fillah azanillahu yakum, kalau hari ini kita lihat apa yang dikatakan oleh para ulama tentang syarat-syarat kepemimpinan ini, maka rasanya kita harus lebih hati-hati. Nah, cuma ini babnya adalah tentang idealnya. Ini semua adalah pakem-pakem idealnya. Kalau hal ini semua bisa didapat, alhamdulillah. Mungkin kita bisa berharap akan adanya sebuah negeri yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah apa? Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang aman, negeri yang makmur, negeri yang subur, pemimpinnya adil, amanah, dan Allah pun memberikan ampunan kepada sejumlah rakyatnya. Ya ikhwati fillah, namun kalau hal ini tidak didapat keseluruhan, maka ulama mengatakan ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak kita bisa dapat secara keseluruhan 100%, maka tidak boleh, maka tidak fair. Kalau yang kita dapat 30% kah, 50% kah, 70% kah, lantas yang sudah kita dapat kemudian kita campakkan. Maka ikhwati fillah azanillahu yakum, mungkin ini yang bisa kita kaji dalam kesempatan hari ini, di mana Islam, ya saya ulang sebagai resumenya, Islam adalah agama yang kafah, maka semua sendi kehidupan sudah dibahas oleh Islam. Apa saja yang dibahas oleh Islam? Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga akhlak, yang keempat tentang pernikahan, yang kelima tentang jinayat, ya, kriminalitas, yang selanjutnya tentang bagaimana membina hubungan kepada sesama atau kepada makhluk selain kita. Nah, keindahan Islam yang kafah ini sampai ditunjukkan, ya, salah satunya jika seorang berpergian, kata Rasulullah SAW dalam sebuah safarnya, maka kalau dia lebih dari satu orang, hendaknya menjadikan pemimpin seorang di antara mereka. Apa sebabnya? Karena kita tidak tahu dalam perjalanan kita ke depan, adakah kebijakan yang harus kita ambil, berbelok ke kiri atau ke kanan, atau justru mengambil langkah lurus. Atau jika ada kendala di tengah perjalanan, maka ada sebuah pertanggungjawaban, siapa yang bertanggung jawab di situ. Nah, lebih dari itu, kita berbicara tentang sebuah kondisi terkecil dalam sebuah negara adalah keluarga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan ini Allah katakan dalam Al-Qur'an di surat 4 ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd. Bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Jika dalam hal yang kecil yang namanya keluarga Allah berikan tuntunan tentang bagaimana mengelolanya, memanagenya, maka bagaimana lagi dengan skup yang lebih besar? Rumah tangga,
rukun tetangga, rukun warga, skup kelurahan, kecamatan, bahkan skup bernegara. Karenanya apa? Islam merasa harus memberikan tuntunan kepada para pemeluknya, para umatnya, agar tidak salah masuk ke dalam kategori seorang mukmin yang kafah tadi. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada hal yang ingin kita bisa diskusikan pada kesempatan hari ini, sehingga kita bisa mempertajam kajian kita dari hal-hal yang kita telah sebutkan dalam kriteria seorang pemimpin di dalam kacamata Islam atau pandangan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Dipersilahkan jika ada yang ingin kita diskusikan. Sebenarnya begini tentang masalah itu, tentang kalau ada yang ideal, ini ada muslim dengan muslim, keduanya muslim, maka dari kedua pilihan ini, maka pilihlah muslim yang terbaik, yang lebih dekat dengan kriteria tadi, ya kan? Nah sekarang kalau muslim dengan kafir, maka pilihlah yang muslim. Belakangan beredar, nggak apa-apa kafir asal baik. Saya katakan justru itu bertentangan dengan banyak ayat Allah. Surat Al-Maidah ayat 54, surat Ali Imran tadi ayat 28, dan banyak ayat lainnya. Nah, selanjutnya kalau ada muslim, habis muslimnya sering korupsi Ustaz. Perkara dia korupsi, dia akan pertanggungjawabkan di hadirat Allah. Dan kita semua membenci tindakan itu. Karena Rasulullah berkata tadi, siapapun yang dipilihkan oleh Allah dan diberikan wewenang untuk mengelola rakyatnya, memimpin rakyatnya, kalau dia meninggal, di saat dia meninggal dia berkhianat, lam yajid raihatal jannah, tidak mencium bau surga. Masya Allah, tidakkah ini menjadi sesuatu yang paling menakutkan nantinya? Nah, cuma buat kita, pilih tetap yang muslim, kalau dalam masalah ini. Nah, kalau kemudian, sekarang yang ketiga adalah kondisi kafir dengan kafir. Tidak ada pemimpin yang muslim, atau kandidat pemimpin muslim, maka carilah kafir yang lebih dekat maslahatnya dengan kita. Nah itu yang dikatakan oleh para ulama. Sehingga berawal dari sesuatu yang bersifat idealis dulu. Idealismenya bagaimana? Idealisnya seperti itu. Jika ada muslim dengan muslim, dua-duanya baik, mana yang terbaik? Nah yang kedua adalah jika di situ ada muslim, kemudian yang satunya kafir, maka yang kafir ya tidak dipilih. Jelas Allah mengatakan itu. Ini bukan berarti bicara tentang ras, tidak. Bisa sara, tidak. Tapi kita bicara tentang bagaimana tuntunan Allah untuk kita. Nah yang ketiga, jika sesama kafir dan ini tidak ada cara lagi untuk memilih kecuali mereka yang lebih dekat maslahatnya dengan kita, maka ambillah yang itu. Nah maka ikhwati fillah, sekarang belakangan banyak ini ungkapan-ungkapan nggak apa-apa kafir karena muslim sering korupsi. Saya takutnya ini adalah propaganda agar umat Islam tidak lagi percaya dengan saudaranya muslim. Padahal hukum asal seorang muslim itu al-aslu fil muslimi bara'atuz zimmah. Apa itu? Hukum asal seorang muslim adalah terbebas dari sangkaan. Itu dulu. Itu hukum asalnya, seorang muslim bebas dari sangkaan. Kedua, hukum asal seorang muslim adalah sembelihannya halal dan orangnya adalah adil. Hukum asalnya. Ya. Tinggal nanti dalam perjalanannya memang ada. Dan ini hampir di semua agama pasti ada kok. Ya, semua agama. Kalau kita lihat seorang yang pernah tinggal di Italia atau kita pernah membaca berita dari Italia tentang bagaimana di sana mafia, ternyata di sana Nasrani agamanya. Kita tidak sedang membawa agama dalam artian bahwa mereka adalah beragama seperti itu dan mereka mayoritas memang. Di Meksiko kalau kita buka siapa gembong narkoba, kemudian siapa gembong narkoba di Brazil, ternyata siapa? Kafir. Kan seperti itu. Artinya apa? Kalau kita mau bicara adil, berbicaralah tidak atas dasar nafsu, tetapi atas dasar nas Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah selanjutnya, ikhwati fillah azanillahu yakum, saya ingin katakan yang sekarang beredar tentang ucapan siapa Khalifah Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu warda, itu adalah ucapan orang Syiah. Ya di dalam kitabnya Al-Kafi, ya
Yang sekarang banyak beredar di jejaring sosial yang katanya adalah pemimpin yang kafir lebih Allah cintai daripada pemimpin yang muslim yang zalim. Saya katakan ini adalah ungkapan seorang Syiah dalam kitabnya Al-Kafi. Ya. Nah, ini perlu diketahui biar kita tidak salah dalam bertindak. Sehingga apa? Nah, sekarang kalau misalkan dengan kondisi contoh tidak jauh-jauh Indonesia, kalau memang sistemnya dengan seperti ini, kita katakan sistem demokrasi memang kita katakan bukan sistem Islam. Nah, bukan. Saya katakan bukan karena sistem Islam itu syura, bermusyawarah dan seterusnya. Nah, ikhwati fillah azanillahu yakum, tetapi kita hidup di negeri yang mau tidak mau, sadar tidak sadar, suka tidak suka, hari ini kita berpijak di atasnya, bernaung di bawah langitnya, menghirup udara darinya. Nah, maka kita juga harus punya care, perhatian dengan negeri ini. Nah, dengan negeri ini disebabkan ketidakpedulian umat Islam kepada ekonomi kah, bisnis kah, dan politik kah. Apa yang dikatakan oleh Muhammad Nasir, seorang tokoh umat Islam yang telah berpulang ke rahmatullah, umat Islam harus punya kepedulian kepada hal ini semua jika tidak mau dikuasai oleh orang kufar. Makanya apa? Hari ini terlepas dari ini bukan bermaksud kampanye atau apa, saya ingin memberikan kesadaran bahwa dahulu saja ada kisah tentang dibakarnya Nabiullah Ibrahim oleh Namrud. Dibakarnya Nabiullah Ibrahim oleh Namrud. Ternyata kobaran api ini yang membakar hanya Allah, api dan Ibrahim yang tahu. Karena Allah mengatakan kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin. Maka api pun menjadi dingin dan Ibrahim merasakan dingin nih. Tetapi orang-orang yang di luar Ibrahim atau makhluk yang di luar Ibrahim tidak tahu. Yang mereka tahu hanya hukum asal api itu panas. Maka salah satu yang menganggap bahwa Ibrahim itu sedang kepanasan, Namrud itu sendiri. Yang kedua siapa? Seekor cicak. Dan yang ketiga adalah seekor semut. Maka semut berupaya untuk berkontribusi memadamkan api tersebut dengan kemampuan daya ambil yang ia miliki. Berapa sih kemampuan semut? Butiran tetesan air saja. Maka saat itu cicak menertawai semut. Apa kata semut? Apa yang engkau bisa perbuat dengan air sedikit terhadap api yang berkobar itu, wahai semut? Coba camkan baik-baik ucapan semut dan jawaban semut kepada siapa? Cicak. Agar engkau tahu, wahai cicak, di mana posisiku dan di mana kepada siapa aku berpihak. Ngerti maksudnya? Bahwa aku berpihak kepada Ibrahim. Bukan urusan menang kalahnya, bukan urusan api ini padam atau tidaknya. Tapi paling tidak aku sudah menempuh upaya mengambil bagian bahwa di pihak mana aku berada. Subhanallah. Seekor semut memberikan sebuah kepastian, ketegasan sikap bahwa dia bukan berada pada pihak Namrud, seorang penguasa zalim yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa begitu Bu ya. Silakan yang lainnya kalau ada. Wallahu a'lam bishawab. Betul, makanya memang banyak ayat tentang ini. Kalau kita bacakan tentang larangan Allah kepada seorang muslim untuk menjadikan pemimpin kafir itu sebagai pemimpin mereka. Cuma tanggapan saya terhadap sekarang banyak yang mengutip ayat-ayat ini katanya bunyinya aulia. Aulia adalah sekutu bukan pemimpin. Saya rasa kurang tepat. Saya rasa mungkin dia khilaf. Tapi saya tidak mau suuzon. Seorang yang katanya sekarang menjadi menjadi pimpinan salah satu ormas di cabang tertentu, kemudian dia menulis ini dari Australia, tulisan itu dia kirim di jejaring sosial termasuk Facebook. Saya katakan bahwa mungkin dia khilaf.
atau dia tidak membaca tafsir maknanya menurut para ulama yang lain. Sebab kalau saya suuzon, dan saya tidak mau suuzon, bahwa jangan-jangan dia menyembunyikan kebenaran tafsirnya. Karena sangat jelas sekali, tidak boleh menjadikan pemimpin dari kalangan kafir. Kecuali memang kita tinggal di negeri yang mayoritas kafir, mungkin kalau kita tidak memilih justru malah lebih buruk madaratnya buat kita, maka kita cari mana kedua kafir yang maslahatnya lebih dekat kepada kaum muslimin. Saudara kita yang di Amerika, di negeri-negeri Eropa, kalau mereka mau terlibat, coba cari pemimpin mana yang lebih dekat kepada maslahat kaum muslimin. Tapi kalau di negeri yang memang Masya Allah, azan dikumandangkan, apa disebutkan, ya kemudian sholat diizinkan dan seterusnya, kita tidak harus mengambil bagian. Dalam artian apa? Bahwa kebaikan ini harus ditolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong di dalam keburukan dan dalam keadaan dosa dan permusuhan. Gitu ya. Itu terima kasih Ibu. Jadi memang ayat ini menguatkan ayat-ayat yang tadi kita bahas, betapa tidak halalnya seorang muslim, saya ulangi, tidak halalnya seorang muslim menjadikan seorang kafir, mereka itu adalah orang-orang yang menjadi pemimpin kita. Kemudian kalau ada ungkapan, yang penting kan dia baik, yang bilang baik kita, tapi yang mengatakan buruk adalah Allah. Di Al-Quran surat Al-Bayyinah, Ibu bisa katakan, Ibu bisa lihat di sana, maaf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan terkait dengan orang kafir itu, Allah ucapkan dengan kalimat innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Maaf, ya, dalam surat ini Allah mengatakan innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam. Mereka di neraka jahannam. Apa kata Allah? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruknya makhluk. Kenapa mereka buruk? Karena tidak ada keburukan yang lebih buruk dari perbuatan seseorang tidak menghambakan diri kepada Allah. Oh, yang kafir yang penting adil. Bagaimana dia mau adil kalau kepada Tuhannya saja dia tidak adil? Kepada kepada sosok yang menciptakannya saja dia tidak berlaku adil. Bagaimana dia bisa berlaku adil? Ya, kita katakan bahwa hari ini mohon maaf, kita menjadi seorang muslim yang cerdas, tidak gampang terombang-ambing dengan apa yang dikatakan oleh media. Tidak boleh kemudian termakan oleh isu bahwa muslim sering korupsi. Harusnya kita tersinggung dengan ucapan itu. Karena ternyata pelaku-pelaku pencurian kelas kakap ternyata kafir. Ya. Edi Tansil dengan sekian triliunnya sampai hari ini tidak dipenjara, kafir. Ya, dan seterusnya BLBI dan seterusnya itu kafirin semua. Kenapa kita lupa tentang itu? Ya, wallahu taala alam. Saya rasa begitu. Baik, Ibu, mungkin terakhir ya. Silakan. Sebenarnya gini Bu, tetap dengan cara-cara yang baik. Jumat lalu saya isi kajian di Emerald di Bintaro. Saya katakan waktu itu seorang muslim harus punya loyalitas kepada saudaranya. Termasuk kalau ada dua tokoh, yang satu kafir, yang satu muslim, kita pertama kali melangkah kaki kita ke muslim. Kecuali kalau di sini tidak ada barang yang kita cari. Itu yang pertama. Nah, selepas kajian ada seorang ibu yang tanya ke saya, Ustadz, KTP saya sudah diminta sama teman titik-titik katanya. Nah, gimana itu Ustadz? Saya bilang, saya bawakan dalil-dalilnya, ini tidak boleh. Akhirnya apa? Alhamdulillah tercerahkan. Dan hari ini dia juga mendakwahi orang-orang yang hampir terjebak ke masalah yang sama. Nah, maksud saya, tetap hati itu punya Allah. Ya, kita cuma berusaha, kita cuma ajak, kita cuma mendakwahi, jangan putus silaturahim dengan mereka. Ya, justru kita ini tertantang dengan adanya sikap seperti itu untuk terus baik kepada orang-orang ini. Ya, baiknya apa? Tunjukkan dengan cara kita yang elegan, dalil-dalil yang ilmiah. Bahkan kalau sekarang kita katakan, oh nggak usah pakai isu agama, dan memang orang ini mungkin yang kita dakwah ini tidak mau pakai isu agama. Tapi bilang aja dalam track record selama pekerjaan yang tidak kunjung rapi, itu bisa menjadi dalil buat kita.
Kan begitu. Kalau dia tidak mau bicara tentang agama. Nah, saya ingin katakan bahwa kepada saudara kita yang tidak memilih, itu pilihan. Tidak memilih pilihan dan memilih pilihan. Saya ingin katakan setiap pilihan pasti ada pertanggungjawabannya. Memilih untuk tidak memilih, memilih untuk memilih sama-sama pilihan kok. Ya, semua pasti ada tanggung jawabnya dan pasti dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu maksud saya. Makanya apa? Kita tidak boleh berkecil hati, tapi tetaplah kita mengambil sikap sebagaimana semut mengambil sikap dengan siapa dia berada, di pihak mana dia bersama, gitu ya. Nah, tetap kita hormati saudara kita tadi, tapi yang jelas kalau itu adalah kita yang berkeyakinan seperti itu, kita katakan kepada diri kita di pihak mana kita berada. Jangan sampai ternyata kalau kita tidak cerdas dalam berpikir, dalam artian begini. Kalau kita orang cerdas, sudah ikut kajian, banyak ilmu yang sudah kita tahu tentang tidak halalnya memilih itu, tapi karena kita tidak memutuskan untuk tidak memilih, karena kita memilih untuk tidak memilih, qadarullah Allah menangkan pihak yang maaf zalim, kita katakan jangan pernah menyesali pilihan kita untuk tidak memilih. Kenapa? Semua pasti ada tanggung jawabnya kok. Gitu ya. Nah, maka ikhwati fillah azanillahu yakum, berupaya untuk mengambil bagian, menjadi orang-orang yang tegak berdiri bangunan itu walaupun kita hanya sebutir pasir. Entah bangunan kejayaan Islam berdiri atau tidak saat kita masih hidup, atau kita sudah meninggal, paling tidak kita pernah menjadi butiran pasir atau pernah menjadi tetesan air. Sehingga bangunan itu pernah ada nama kita di dalamnya, ikut serta dalam upaya bangkitnya Islam dalam perjuangan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya, saya mohon izin. Setelah ini harus kajian lagi soalnya. Dinamika jalan raya di Jakarta. Mohon maaf ibu-ibu lebih tahu mungkin dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.